Nasionalisme adalah semangat kebanggaan dan cinta terhadap negara serta budaya yang dimilikinya. Ini mencakup penghargaan terhadap sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh sebuah bangsa. Nasionalisme dapat menjadi pendorong bagi kesatuan dan solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama, serta memberikan identitas yang kuat kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, semangat nasionalisme tercermin dalam semangat persatuan dan kebinekaan, di mana beragam suku, agama, dan budaya dapat bersatu dalam mencapai tujuan bersama. Nasionalisme bukanlah sekedar rasa patriotisme, tetapi juga tanggung jawab untuk membangun dan melindungi keutuhan negara serta masyarakatnya. Semangat nasionalisme dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Di bidang sosial, nasionalisme mendorong kerjasama antar individu dan kelompok untuk membangun komunitas yang kuat dan inklusif. Dalam politik, nasionalisme menginspirasi pemerintah dan rakyat untuk bekerja sama dalam menciptakan keadilan sosial, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Di sektor ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan mandiri dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya lokal dan memperkuat daya saing industri dalam negeri. Dalam bidang budaya, nasionalisme mempromosikan apresiasi terhadap seni, musik, dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari identitas nasional, serta menjaga kelestarian warisan budaya untuk generasi mendatang. Keseluruhan, semangat nasionalisme memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang kuat, harmonis, dan maju. Dalam konteks globalisasi, semangat nasionalisme dapat menjadi penting untuk menjaga kedaulatan dan identitas suatu negara di tengah arus integrasi ekonomi dan budaya yang semakin erat. Namun, penting juga untuk memahami bahwa nasionalisme yang berlebihan dapat memicu konflik antar negara dan meningkatkan ketegangan internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan nasionalisme yang sehat dan inklusif yang menghormati hak asasi manusia, pluralisme, dan kerjasama antar bangsa. Dengan demikian, semangat nasionalisme dapat menjadi sumber kekuatan positif yang mendorong kemajuan dan keharmonisan, baik di tingkat lokal maupun global. Di era globalisasi, semangat nasionalisme menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat tetap relevan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah tantangan dalam mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi tekanan ekonomi dan politik dari aktor-aktor global. Globalisasi membawa masuknya investasi asing, perdagangan bebas, dan arus informasi yang luas yang dapat mengancam kemandirian ekonomi serta identitas budaya suatu negara. Selain itu, globalisasi juga menciptakan tantangan dalam menjaga persatuan dan solidaritas dalam masyarakat yang semakin terbuka dan terhubung dengan dunia luar. Arus migrasi, pluralisme budaya, dan perkembangan teknologi informasi memicu perubahan dalam dinamika sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dapat mengaburkan garis-garis identitas nasional. Selanjutnya, semangat nasionalisme juga diuji oleh tantangan ekologis global seperti perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan akan sumber daya alam yang terbatas. Menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi negara-negara untuk memperkuat kerjasama lintas batas dalam menjaga kepentingan bersama dan menanggapi masalah-masalah global dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi negara-negara untuk mengambil pendekatan yang seimbang antara semangat nasionalisme dan keterbukaan terhadap dunia luar. Ini melibatkan pembangunan kebijakan yang memperkuat identitas nasional dan kedaulatan negara sambil tetap membuka diri terhadap kerjasama internasional dan pengaruh positif dari arus globalisasi. Dengan demikian, semangat nasionalisme dapat tetap menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan bagi suatu bangsa dan organisasi. Selain tantangan-tantangan yang telah disebutkan, semangat nasionalisme di era globalisasi juga diuji oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial.
Arus informasi yang cepat dan luas memungkinkan ide-ide dan nilai-nilai dari luar negeri mudah tersebar dan mempengaruhi masyarakat lokal. Hal ini dapat memicu pergeseran dalam identitas dan loyalitas, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya dan perspektif global. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dan media sosial juga dapat memperkuat semangat nasionalisme dengan memungkinkan terciptanya ruang diskusi dan aksi kolektif yang bersifat nasionalis. Kelompok-kelompok yang memiliki agenda nasionalis dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan-pesan mereka dan memobilisasi dukungan dari masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa adopsi teknologi informasi dan media sosial juga membawa risiko terkait dengan penyebaran propaganda, hoaks, dan polarisasi politik yang dapat merusak persatuan dan stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan literasi digital yang kuat dan mempromosikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab serta memperkuat semangat kritis dalam menanggapi informasi yang diterima. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara bijaksana dan proaktif, semangat nasionalisme dapat tetap relevan dan bermanfaat dalam membentuk identitas dan arah pembangunan suatu negara di tengah arus globalisasi yang terus berkembang. Belakangan ini Indonesia banyak dilanda peristiwa sosial. Bener gak sih? Mulai dari rasisme, diskriminasi, hingga kesenjangan sosial. Sampai pernah nggak sih kepikiran, apakah masyarakat Indonesia senang dilahirkan di Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia bangga menjadi warga negara Indonesia? Atau apakah masyarakat Indonesia benar-benar mencintai tanah airnya sendiri? Sayangnya makin lama, pertanyaan-pertanyaan ini semakin sulit untuk terjawab. Makin hari, nasionalisme tidak kembali tumbuh, malah sebaliknya, cenderung semakin rapuh dan perlahan pudar, terutama bagi generasi muda tanah air. Kesadaran bahwa Indonesia merupakan satu sebenarnya bermula pada 1901, saat Belanda menyadari bahwa ia memiliki moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Maka dari itu, Belanda pun memberikan pengetahuan kepada bangsa pribumi dalam 3 bidang, yaitu irigasi, edukasi, serta emigrasi, atau yang sering disebut politik etis. Politik etis itu melahirkan masyarakat Hindia Timur yang terdidik dan tercerahkan. Jadi generasi muda yang terdidik dan tercerahkan ini karena mendapatkan pendidikan yang lanjut gitu. Artinya kalau dulu mungkin hanya baca tulis, maka pasca diberlakukannya politik etis, generasi muda di Hindia Timur yang dijajah sama Belanda ini, mereka tersadarkan gitu. Karena mereka memahami yang pertama bahwa ternyata daerahnya atau wilayahnya sedang terjajah. Ini yang tercerahkan dan sadar itu baru sedikit. Baru kita-kita aja nih yang mampu, yang bisa sekolah gitu. Sementara banyak generasi muda di Hindia Timur saat itu di Nusantara yang mereka tidak mampu sekolah. Nah, maka berdirilah Budi Utomo. Ya, Budi Utomo ini adalah gerakan crowdfunding yang dilakukan oleh anak-anak muda Bumi Putra, anak daripada para pejabat, bupati, wedana, camat dan sebagainya, anak-anak bangsawan yang mampu, yang bisa bayar sekolah dengan biaya mahal. Maka mereka berpikir, kalau kita yang bisa sekolah sedikit, maka gerakan untuk mewujudkan terbebasnya bangsa kini dari penjajahan itu akan sulit bisa dilakukan. Sehingga 20 tahun kemudian, ya, dari 1908, di tahun 1928, maka anak-anak muda yang terdidik dan tercerahkan ini semakin banyak. Nah, mereka lah yang kemudian menggelar Kongres Pemuda gitu, yang kemudian disitulah bangsa dirumuskan. Bangsa Indonesia itu dirumuskan sama mereka menjadi bulat, menjadi utuh. Jadi dari mulai tumpah darah yang satu, kemudian bangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Disinilah lebih mantap dimunculkan kepada publik. Di momentum itu sebenarnya
tidak juga ujuk-ujuk ya. Ada proses yang panjang, tetapi setidaknya yang memantik kesadaran itu adalah pendidikan kolonial melalui politik etnis tadi. Gitu. Jadi singkatnya adalah Indonesia tidak hanya dimerdekakan oleh hanya orang Islam, tetapi juga Indonesia diperjuangkan dan dimerdekakan oleh orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Sebenarnya yang menjadi kalah penting ini kan kesadaran ini akan tumbuh manakala generasi mudanya itu memahami sejarah. Ya, kenapa? Karena terbentuknya bangsa Indonesia tidak terlepas daripada bersatunya anak-anak muda, bersatunya generasi muda dari berbagai etnis dan berbagai bangsa ini membentuk Indonesia. Perbedaannya dulu dan sekarang gitu. Apalagi kalau bicara hari ini, tentu cara nasionalisme hari ini akan semakin sulit. Ya, kenapa? Karena sudah terpolarisasi ya berbagai kepentingan. Jadi kalau dulu persamaan senasib dan sepenanggungan karena dijajah oleh penjajah yang sama yaitu Belanda gitu ya. Kalau mungkin hari ini kepentingan mereka, keinginan mereka, tujuan mereka berbagai bangsa ini sudah mulai pudar, sudah tidak lagi punya kesamaan visi. Saat ini di momentum setelah Pasca 45 nanti yang terjadi adalah benturan kepentingan gitu ya. Masyarakat terpolarisasi, nanti ada sentimen anti kelompok tertentu ya, anti kelompok Islam, anti kelompok non-Islam, sentimen anti Cina, sentimen anti Arab dan seterusnya. Nah, kemudian di pasca kemerdekaan itu juga mulai terjadi terutama di zaman Orde Baru dan puncaknya di tahun 98 ya. Benturan antara kelompok etnis kembali dimunculkan dan itu sangat menyedihkan ya. Dan inilah bukti bahwa bangsa dan negara, anak bangsa kita ini tidak paham lagi sejarah, tidak paham lagi tentang asal-usul bangsanya. Nah, ini yang sebenarnya mengkhawatirkan dan ini yang sangat berbahaya. Nasionalisme di dalam dada, di dalam benak, di dalam pikiran kita akan pudar manakala kita tidak paham lagi tentang visi dan misi dari bangsa dan negara kita. Gitu ya. Nah, maka diperlukanlah pemahaman tentang visi dan misi gitu daripada bangsa dan negara kita. Nah, kalau anak muda tidak paham lagi tentang visi dan misi bangsa dan negara kita, maka secara jelas nanti kita akan bisa melihat mulai runtuhnya kesadaran nasional atau nasionalisme dan tentu akar kebangsaan juga akan semakin rapuh ya. Kenapa? Karena kesadaran tadi yang tidak ada di dalam benak setiap anak muda bahwa yang membentuk dan mendirikan Indonesia ini adalah terdiri daripada berbagai bangsa. Artinya bahwa negara Indonesia dan bangsa Indonesia ini tidak dilahirkan oleh kelompok tertentu, tetapi dilahirkan oleh semua bangsa dan semua etnis. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia lahir bukan hanya karena satu kelompok tertentu saja, tetapi Indonesia ada karena kerjasama dari seluruh etnis. Dan dengan demikian, Indonesia yang ada sekarang ini adalah hasil perjuangan para pahlawan di masa lalu, dan Indonesia di masa depan akan terus ada jika kita memperjuangkan dan merawatnya mulai dari detik ini. Ya, nasionalisme itu jadi tameng sebetulnya. Kalau negara gagal memberi rasa keadilan, maka dia mulai kuliahin rakyat dengan nasionalisme. Jadi nasionalisme itu candu juga buat menutupi kegagalan pemerintah memberikan keadilan sosial. Karena itu langsung NKRI harga mati. Itu basic needs tidak diselesaikan dengan nasionalisme, tapi dengan social policy. Setiap minggu upacara untuk meningkatkan nasionalisme, tapi yang lebih penting adalah pelajaran setelah itu dan mengerti apa makna nasionalisme. Ya itu dia, jangan diceritain doang dulu berperang begini. Iya. Orang zaman sekarang mana Belanda, mana Jepang. Malah sekarang banyak yang jadi wibu. Coba aja kita kesurupan pejuang.
Terus suruh ngobrol sama ibu ya. Waifu anjing loh. Gimana kalau upacara ini dibedah jadi mata pelajaran, bro? Kelas khusus gitu. Jadi misalnya upacara sekali. Iya. Sisanya kelas nasionalisme, kelas Pancasila. Yang lebih jelas ke aplikasinya kan? Itu Aplikatif. dia. Iya benar. Langsung belajar. Kenapa sih kita setiap minggu nih ngomong Pancasila? Karena ini loh Pancasila. Elang-elang Angkatan Udara penjaga tanah air dari ketinggian 1000 kaki mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Terus maju untuk Indonesia maju. Salam Swabwana Paksa. Merdeka.